Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mesya Adrine dengan NIM 22075032 dari Prodi S1 PKK. Konsentrasi Tata Busana pastinya. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana laporan praktek dari pembuatan kemeja batik pria pada mata kuliah produk busana pria. Di sini dosen pengampu saya yaitu Dr. Anda Adriani MPD dan Ibu Rafika Husni MPD. Nah, apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama yaitu apa sih topik dasar atau apa sih itu kemeja, apa sih itu kemeja pria, lalu bagaimana desainnya, bagaimana analisis desainnya, lalu apa bentuk pola kemeja itu sendiri, lalu bagaimana rancangan bahan dan rancangan harganya, lalu langkah kerjanya, potong dan jahit, lalu penyelesaian dan terakhir kesimpulan. Kita masuk kepada topik dasar yaitu apa sih itu kemeja. Nah, kemeja berasal dari bahasa Portugis yaitu camisa, adalah sebuah baju atau pakaian atas terutama untuk pria. Pakaian ini menutupi tangan, bahu, dada, sampai perut. Nama lain kemeja yaitu masih dekat dengan bentuk aslinya adalah kamisa. Blus dari bahasa Perancis dan hem dari bahasa Belanda. Kemeja merupakan bagian busana yang menutupi bagian badan atas yang mempunyai belahan pada bagian depan atau tengah muka. Kemeja memiliki sejarah panjang yang bermula pada abad ke-17. Awalnya, kemeja merupakan pakaian dalam yang dipakai oleh pria sebagai busana mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kemeja berkembang menjadi pakaian luar yang memiliki beragam model yang digunakan oleh pria maupun wanita. Inilah desain dari kemeja yang saya praktekkan, yang saya buat, di mana kemeja batik ini adalah kemeja yang terbuat dari kain batik, kain tradisional Indonesia yang punya motif khas. Kemeja batik sering digunakan pada acara-acara resmi untuk menunjukkan identitas budaya Indonesia. Desain kemeja yang ditunjukkan memiliki beberapa fitur khas, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, yaitu memperlihatkan perpaduan antara estetika dan fungsional, di mana analisis strukturnya itu yang pertama kerahnya setengah tegak atau kerah kemeja, di mana desain kerah ini memberikan tampilan yang lebih formal tentunya dan tegas serta dapat memberikan kenyamanan tambahan pada bagian leher. Selanjutnya adalah lengan licin atau lengan suai dengan tambahan padding. Penggunaan padding di bahu ini akan memberikan struktur yang lebih kokoh pada kemeja, membantu menjaga bentuk dan memberikan siluet yang rapi pada bahu. Lengan yang licin artinya tanpa pleats atau kerutan, yang memberikan tampilan yang lebih bersih dan formal. Selanjutnya, kain batik dilapis trikot dan furing. Pelapis kain batik dengan trikot dan furing, kecuali pada lengan ya, memberikan kenyamanan dan ketahanan yang lebih baik, sekaligus menjaga bentuk dan kualitas kain batiknya. Lalu sakunya vest pada bagian kiri, dengan motif menyatu antara bagian badannya dan bagian sakunya. Saku ini dirancang agar motifnya menyatu dengan keseluruhan batik, yang membuatnya terlihat seamless dan estetik tanpa mengganggu pada keseluruhan. Selanjutnya, manset lengan dengan lapisan penguat atau lapisan pengeras. Manset yang dilapis dengan pengeras memastikan bahwa ujung lengan tetap kokoh dan tidak mudah kusut. Dua lipit pada ujung lengan, pada belahannya, yaitu menambah detail yang memperkaya tampilan kemeja. Selanjutnya, bahu depan lebih pendek daripada bahu belakang, seperti yang pada umumnya kemeja. Belahan kancingnya sembunyi pada tengah muka dengan motif menyatu antara kanan dan kiri. Belahan kancing yang tersembunyi ini menjaga tampilan kemeja ini rapi dan minimalis tanpa terlihat kancing di depan. Lalu belahan sisinya kurang lebih 12 cm, di mana ini akan memberikan lebih banyak ruang gerak pada pria untuk fleksibilitas terutama saat duduk dan bergerak. Lalu secara keseluruhan desain kemeja ini menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap detail dan fungsi sambil tetap mempertahankan keindahan motif batik tradisional. Kemeja ini cocok untuk acara formal, semi formal, dan memberikan kesan elegan dan terstruktur bagi pemakainya. Next, kita lanjut kepada pola kemeja. Nah, ini adalah pola kemeja skala 1:6 yang sudah saya kerjakan. Di sini pada badan yang berwarna merah ini adalah pola depan dari badan kemeja, di mana kalau pada bagian kirinya terdapat pola saku, tengah mukanya ada kancing sembunyi pada lidah belahan kiri. Untuk ukurannya itu adalah berdasarkan dari ukuran kemeja jadi yang dianalisis panjang ukurannya, lebarnya berapa, lingkar dadanya berapa, panjang punggungnya berapa, dan sebagainya. Lalu yang di sebelah kiri yang warna biru adalah badan belakang, tegah belakangnya itu ada lipatan. Lalu untuk lengannya itu lengan licin seperti yang dibilang tadi, badan depan itu 2 kali pola, badan belakang 1 kali pola, lalu lengan 2 kali pola. Untuk kerah ini arah seratnya ke arah panjang kain, sama 2 kali pola juga untuk lapisan depan dan belakang. Lalu ada pola manset 2 kali pola juga, lalu ada pola belahan manset 2 kali pola. Nah, ini dia adalah rancangan bahan utama yaitu kain batik yang bidangnya 115 atau 119 cm. Nah, di sini setelah kita membuat rancangan bahan dengan pola skala 1:6, ternyata yang terpakai itu bahannya adalah 3 meter kali 1,15 meter.
sesuai bidang kain pada bagian yang kosong-kosong ini, karena kita akan membuat batik, kemeja batik. Jadi pola depannya itu, tengah mukanya itu harus menyatu antara kanan dan kiri. Jadi pola depannya ini, digunting secara satu persatu untuk menyamakan mencari motif yang sama antara kanan dan kiri. Begitu juga dengan kantong, nanti harus mencari pada bagian-bagian sisa ini motif yang sesuai dengan bagian kiri dada tersebut. Juga di sini motif kemejanya itu ke arah lebar kain, jadi sini adalah lipatan untuk tengah belakang, lalu panjang kainnya ini adalah 3 meter, yang terpakai adalah 3 meter, dan sisanya ini tentunya untuk, seperti yang saya bilang tadi. Kita next. Nah, ini adalah rancangan bahan dari furing, furing Hero, di mana bidang kainnya itu sama, yaitu 115 cm juga, dan bahan yang terpakai dari rancangan bahan yang dibuat adalah 110 cm. Untuk sisanya ini yang kosong untuk furing furing sakunya nanti di bagian kiri. Lalu kita next kepada rancangan harga. Nah, ini adalah biaya-biaya yang kita butuhkan untuk membuat kemeja batik pria tersebut. Teman-teman sudah melihatnya tadi pada layout awal ya, bahwa di sini kita memakai batik yaitu 3 meter, di mana batiknya itu jenisnya adalah polyester yang harganya itu 30.000 per meter. Jadi total harganya itu terpakai 90.000. Lalu furing-furing hero-nya 1,1 tadi 110 cm yang harganya itu per meter 18.000 sehingga jika dikali adalah 20.000. Lalu tricot 2 meter jadi 24.000. Selanjutnya ada kain keras, teman-teman bisa lihat sendiri berapa-berapa terpakainya di sini. Jadi jumlah totalnya itu adalah 149.500. Di sini saya mengambil upah jahitnya itu 150.000 per piece. Untuk untungnya itu adalah 5% dari total upah jahit dan total jumlah modal. Sehingga menjadi 14.975 dibulatkan menjadi 15.000 untuk untungnya. Dan harga jualnya itu adalah harga modal plus upah jahit plus untung. Sehingga harga jual dari kemeja batik premium pria ini adalah 314.500. Lalu next kepada proses pembuatan. Seperti yang teman-teman lihat di sana, pertama kali itu kita membuat pola dulu. Buat pola sesuai ketentuan dan ukuran yang telah diukur. Tetap pola pada bahan sesuai dengan rancangan bahan. Perhatikan pada lidah belahan tengah muka itu harus terletak pas di tengah muka. Dan motif batik harus menyatu antara kanan dan kiri. Jadi harus dipotong satu-satu. Lalu setelah itu, pola tertata dengan baik, potong kainnya. Memperhatikan kampu dan arah serat. Dengan bayangan cerminnya juga, setelah bahan utama selesai, potong furing sama ukurannya, kecuali panjangnya, lalu juga trikot. Selanjutnya yaitu siapkan juga lapisan kain keras dan viselin untuk bagian manset, kerah, saku, lidah belahan kancing, serta bahan utama dan lapisannya. Lalu yang keempat itu kerjakan saku bobo pada bagian kiri depan kemeja. Motif bibir saku harus menyatu dengan motif di badan, seperti yang dibilang tadi. Setelah saku selesai, jahit kelim furing, kerjakan lidah belahan kanan dan kiri. Kiri diberi tambahan lidah belahan agar kancing sembunyi. Paskan dengan furingnya dan jahit bersamaan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut. Di sini adalah dokumentasi saya memotong, lalu di sini adalah dokumentasi pengerjaan lidah belahan, dan di sini adalah menyatunya motif saku dan badan. Yang keenam yaitu menjahit bahu kemeja bahan utama dan furing. Lalu yang ketujuh yaitu keluarkan lapisan dalam padding dan sisakan satu saja. Jadi paddingnya agak menjadi tipis ya teman-teman. Lalu ditindis itu seperti belah ketupat untuk paddingnya. Lalu tempelkan dengan trikot seperti yang pada gambar yang saya tunjuk ini. Sisa trikotnya nanti di sisi-sisinya nanti ditempelkan ke bahu bahan utama yang dipaskan pada kerung lengan. Setelah selesai dengan padding, jahit sisi bahan utama bersamaan dengan furing, yaitu ditumpuk dengan bagian baik bahan utama belakang, bagian buruk bahan utama depan, bagian baik furing depan, dan bagian buruk furing belakang. Jadi dia nanti ketika dibalik akan menyatu antara furing dan bahan utamanya. Jahit dalam satu set ikan dari atas, sisakan 14 cm dari bawah untuk belahan sisi. Jangan lupa setiap penjahitan langsung press, lalu gunting kampu sisi yang 14 cm tadi, dan dibawa keluar. Lalu lipat dan tindih seperti yang terlihat. Lalu selesaikan belahan manset dengan panjang 12 cm, yang seperti gambar ini, dan belahan ini terletak pada tengah belakang ujung lengan. Ke-10 yaitu jahit sisi lengan dengan dan press kampuh terbuka. Selanjutnya yang ke-11 yaitu jahit manset lengan, dan kelebihan dari ujung lengan tersebut dibuat lipit seperti yang saya tunjuk ini, dibuat lipit ke arah belahan. 2 lipit ya. 12 yaitu satukan kerung lengan dengan kerung lengan dengan kerung badan dengan paddingnya sekalian. Setik dulu kerung di lengan dan ditarik sedikit agar pas nanti lingkarnya dengan lingkaran kerung lengan di badan. Selanjutnya jelujur dan jahit kerung lengan tersebut. Kalau sudah dilihat bagus, obras kampuhnya. Jahit kerah kemeja dan pada bagian yang runcing ditarik dengan benang. Setelah kerah selesai, sudah selesai juga ditindis setapak, lalu langkah terakhir adalah tindis kelim bahan utamanya untuk batiknya, seperti yang terlihat pada gambar berikut.
Nah, kita masuk kepada tahap penyelesaian. Ini adalah look depan, look belakang, dan look samping dari kemeja yang telah saya buat. Di mana bagian kanan ini sama bagian kiri ini sama ya, teman-teman, motifnya bersatu, tidak pisah gitu. Jadi tampilan batiknya, kemeja batiknya lebih premium. Tahap-tahap penyelesaian itu adalah membuat lubang kancing, memasang kancing dan pres, lalu setrika kemeja dengan benar, lalu packing kemeja batik dengan plastik kemas atau plastik packing, lalu kemeja siap digunakan atau dijual. Nah, apa sih kesimpulan dari presentasi ini, laporan praktek ini? Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan praktikum kemeja batik pria yang telah dipraktekkan, telah berhasil kita membuat kemeja batik pria dengan desain dan motif yang sesuai dengan tujuan praktikum. Lalu proses pembuatan kemeja batik pria melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tadi persiapan alat dan bahan, lalu pembuatan pola, penjahitan dan finishing. Lalu setiap tahap dalam pembuatan kemeja batik pria membutuhkan ketelitian dan kesabaran agar menghasilkan kemeja yang rapi dan berkualitas. Dan yang terakhir, praktikum ini memberikan pengalaman berharga bagi kita, bagi kami, untuk belajar dengan teknik pembuatan kemeja batik pria yang meningkatkan keterampilan menjahit. Itulah dia presentasi dari kemeja batik pria. Selanjutnya kita next kepada presentasi mengenai laporan celana kerja pria atau pantalon. Oke guys, kita lanjut kepada presentasi laporan praktek celana kerja atau pantalon pria ya. Di sini sama seperti tadi, kita membahas yang pertama itu yaitu topik dasar mengenai celana pantalon, lalu bagaimana analisis desain, lalu pola celananya, lalu rancangan bahan dan rancangan harganya, lalu langkah kerjanya, penyelesaiannya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk pada topik dasar dari celana pantalon. Celana pantalon adalah sebuah celana panjang yang dikenakan untuk acara yang bersifat resmi atau dan identik dengan celana panjang pria kantoran. Celana pantalon biasanya memakai bahan dasar seperti sutra, wool, atau satin. Pantalon bermodel klasik dengan warna basic dan bahan berkualitas tinggi yang dapat dipakai lama dan tetap fashionable. Warna pantalon yang bagus untuk bekerja adalah hitam, biru tua, abu-abu, coklat, dan khaki. Itulah adalah warna-warna yang mudah dipadu-padankan dengan kemeja warna apapun. Detail dari celana pantalon yaitu resleting, penutup atau gulbi pada bagian kiri menutup kanan, mempunyai saku lebar dan memanjang serta saku belakang juga ban pinggang. Nah, ini adalah desain dari celana pantalon yang telah saya buat. Di sini terdapat kupnat lipis searah, di mana kupnatnya ini tidak full sampai ujung dijahit, tapi hanya berupa plot. Kupnat adalah lipatan kain yang dijahit untuk membentuk struktur pada pakaian. Lipis searah menunjukkan bahwa semua lipatan itu diarahkan ke arah yang sama. Dia memberikan kesan rapi dan simetris pada celana. Selanjutnya, untuk sakunya terdapat saku kanan dan kiri pada bagian depan dengan variasi bis, sehingga memperkaya desain celana dan memberikan kesan elegan. Saku ini juga berfungsi secara praktis untuk menyimpan barang-barang, seperti dompet, kunci, dan sebagainya untuk pria. Lalu ujung kupnatnya terdapat saku pas foil pada belakang, seperti pada gambar berikut, dan juga terdapat sangkalit untuk dikancingkan kepada kancing di bagian dalam. Jadi ketika dipakai dia tidak mudah terbuka-buka. Jadi bisa dimasukkan klepnya ke dalam ataupun dikeluarkan seperti pada gambar. Lalu ada kelimsum. Kelimansum berarti ujung celana dijahit dengan tusuk flanel yang membuatnya tetap rata dan tidak tampak jahitan pada bagian depan. Jadi secara keseluruhan, desain celana ini memperlihatkan detail-detail kecil yang membuatnya tidak hanya fungsional tapi juga estetis. Kumnat yang rapi, variasi bis pada saku, saku paspol dengan detail tambahan menunjukkan bahwa celana ini dirancang dengan perhatian besar terhadap kualitas dan gayanya. Celana ini cocok untuk situasi formal dan bisnis dan memberikan tampilan profesional yang terstruktur bagi pemakainya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pola celana. Ini adalah pola celana depan dan ini adalah pola celana belakang, sorry. Lalu ini adalah pola ban pinggangnya. Lalu selanjutnya ini adalah pola klep. Lalu ini adalah lapisan post foil untuk di saku yang sama dengan klep ini. Lalu ini adalah pola furing untuk saku depan dan saku belakang. Saku sisi dan saku belakang. Di sini untuk teman-teman lihat ini adalah 2 kali pola, ini 2 kali pola, ini bannya 2 kali pola juga. Lalu ini kalau bannya ini tidak bersama furing dilapis ya, kalau bersama furing berarti 1 kali pola. Lalu untuk klepnya ini 2 kali pola untuk depan belakang. Lapisan post foilnya ini 1 kali pola, karena hanya bagian kiri. Lalu ini sama-sama ini 1 kali pola dan yang sisi 2 kali pola karena kanan kiri ya. Untuk ukurannya itu adalah diambil dari ukuran jadi celana yang biasa dipakai oleh modelnya. Berikutnya adalah rancangan bahan dari celana pantalon ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa
Untuk celananya ini menggunakan bahan jet black high twist yang bidang kainnya itu adalah 150. Setelah kita buat bahannya ini terpakai bahannya itu 1,25 meter atau 1/4 meter. Lalu untuk sisa percanya adalah untuk ban pinggang, klep, dan lapisan-lapisan saku seperti pas foil dan sebagainya tadi. Gulbi, congklot, dan sebagainya. Next, selanjutnya adalah rancangan harga. Nah, di sini untuk harga kain jet black-nya itu adalah 55.000 per meter. Lalu sesuai rancangan bahan tadi terpakai 1,25. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini jumlahnya menjadi Rp92.250. Untuk upah jahitnya saya itu 75.000 dan untung sebanyak 5% dari modal dan upah jahit. Jadi dibulatkan menjadi 8.500. Jadi untuk harga jualnya itu adalah harga modal ditambah upah jahit ditambah untung menjadi 176.000. Kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan dari celana pantalon pria ini. Yang pertama itu adalah kita membuat pola. Buat pola sesuai ukuran yang telah diukur dan ketentuan rumus yang telah diajarkan dan atur pola pada bahan sesuai dengan rancangan bahan. Yang kedua yaitu memotong bahan dengan memperhatikan arah serat, kampu, bayangan cermin, lalu radar pola pada bahan utamanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jahit lipit depan celana dan kampunya diarahkan ke sisi ya. Yang keempat yaitu jahit saku sisi depan celana dengan menempelkan foring saku sebanyak 30 cm kali 36 cm yang dijahit sesuai tanda saku, dibalik, sisakan sedikit bisnya, lalu atur menjadi kantong sisi dengan menjahitnya. Seperti yang teman-teman lihat ini adalah dokumentasi dari pemotongan bahan jet black. Lalu di sini adalah saku sisi yang dengan bis tadi. Ini adalah bentuk kupnat atau polot dari lipit depan. Lalu selanjutnya adalah setelah saku sisi selesai, kita ke arah saku belakang, yaitu bagian kanan celana dengan teknik pas foil, vest. Di mana selipkan juga sengkelit untuk kancing agar saat vest dimasukkan tidak terenganga ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ketika klepnya dikeluarkan, dan ini ketika klepnya dimasukkan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu satukan sisi celana depan dan belakang. Lalu yang ketujuh, jahit pesak dari pinggang tengah belakang sampai batas gulbi dan semua kampuh dipres terbuka. Lalu yang kesembilan, siapkan gulbi dan congklot. Ini adalah bentuk gulbi, ini adalah bentuk congklot. Untuk resleting celana. Pasangkan gulbi di sebelah kiri dan congklot yang sudah terjahit dengan resleting di sebelah kanan. Lalu atur agar besar pinggang sama antara depan dan belakang, juga kanan dan kiri. Atur letak dan pasangkan tali penyangkut belt pada bagian pinggang. Seperti yang teman-teman lihat ini adalah tali penyangkut belt. Ini selanjutnya adalah buat ban celananya. Di sini saya menggunakan lapisan dalamnya adalah foring. Lalu di sini kita terakhir adalah sum flanel dari ujung celananya. Selanjutnya kita masuk kepada tahap penyelesaian nih. Ini adalah bentuk celana jadinya, di mana penyelesaiannya adalah menjahit hak celana dan kancing kantong belakang, serta pres dan setrika celana kerja dengan benar. Jangan lupa saat mempres itu dikasih air dan juga dilapis oleh kain atau sesuatu yang bisa menghambat. Jadi setrikanya tidak langsung mengenai bahan utama. Lalu terakhir adalah packing celananya dengan plastik kemas atau plastik packing dan celana pantalan pria siap dijual ataupun dikenakan. Kesimpulannya apa? Yaitu busana pria adalah pakaian yang dikenakan oleh pria untuk menutupi tubuh dari ujung kaki yang bertujuan untuk melindungi, memberikan kenyamanan, menambah estetika. Busana pria meliputi pakaian utama dan aksesoris, di mana pakaian utama terdiri dari baju dan celana, sedangkan aksesoris mencakup kacamata, dasi, dan lainnya. Busana pria dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu busana tidur, busana kasual, busana rumah, dan busana formal. Salah satu jenis busana pria formal yaitu adalah celana pantalon ini atau celana formal, yang merupakan celana panjang dengan saku samping, saku paspoil, golbi, dan bagian pembuka celana dari sisi kiri dan yang menutup ke kanan. Lalu celana pantalon biasanya dipakai saat acara resmi dan bekerja. Mungkin sekian dari saya, presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang telah memperhatikan, yang telah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.